Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atua Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full story untuk chapter 1095. Di sini Mimin akan berikan alur ceritanya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Dunia yang Tak Layak Untuk Ditinggali. Lalu bagian cover menunjukkan seekor monyet yang mengambil hidung merahnya Bagi. Lanjut kita masuk ke bagian cerita. Di bagian awal menunjukkan kehebohan para prajurit marin karena kedatangan Gorosei Saturn ke dalam pulau Egghead. Terlihat aura petir hitam mengiringi kedatangan Saturn. Para prajurit rendahan itu terlihat tak pernah bertemu dengan Saturn secara langsung. Mereka mengatakan hanya pernah melihat fotonya saja. Selanjutnya scene menuju lokasi Gorosei yang sedang diserang oleh Bonnie. Orang-orang di sana tampak terkejut karena Gorosei sangat mudah untuk dilukai. Para wakil admiral pun langsung berusaha untuk menyerang Bonnie agar dia berhenti menyerang Saturn. Namun Gorosei Saturn ternyata tak butuh bantuan. Dia menegaskan bahwa bisa dengan mudah menghindari serangan itu jika dia mau. Lalu Saturn pun menyerang Bonnie dengan tatapan misteriusnya. Kepala Bonnie terlihat kena serangan seperti kroco marin di chapter lalu. Namun di sini Bonnie masih bisa bertahan dan Saturn pun mencengkeram tubuh anak Kuma itu. Nah, melihat ada wanita tersakiti, Sanji tak tinggal diam. Dia langsung berusaha untuk menyerang Saturn. Tapi baru bergerak beberapa langkah saja, Sanji langsung terkena serangan tatapan maut dari Gorosei itu. Kepala Sanji juga diperlihatkan terluka dan mengeluarkan darah. Namun di sini alis Sanji belum menunjukkan perubahan untuk awakening kekuatan Jermanya. Ya, setelah menyerang Sanji dan Bonnie, Saturn mencabut pedang yang tertancap di tubuhnya dan secara ajaib luka Saturn sembuh seketika. Hal itu pun membuat Franky terkejut karena skema penyembuhannya sangat ajaib. Selanjutnya kita bisa melihat keadaan Kizaru yang tampak terluka parah setelah bertarung melawan Luffy. Bahkan di sini Kizaru menyatakan bahwa dia tidak bisa bergerak. Saturn pun menyayangkan kerja Kizaru yang tidak beres. Tapi Kizaru menerima dan mengakui kegagalan misinya itu. Sementara itu Luffy juga terkapar. Kapten topi jerami itu terlihat kehabisan tenaga setelah menggunakan wujud Gear 5-nya. Melihat kesempatan tersebut, Saturn langsung bergerak cepat untuk menginjak Luffy menggunakan salah satu kakinya. Namun Franky berhasil menyelamatkan Luffy dengan cara memanjangkan tangannya. Franky pun tampak bangga kepada Luffy karena sudah menjadi incaran langsung pimpinan pemerintah dunia. Lalu Saturn mengakui bahwa kehadiran Bonnie dan kru topi jerami di Egghead benar-benar di luar dugaan. Tapi sekarang mereka sudah dikepung oleh banyak kapal-kapal angkatan laut. Namun jika takdir akan menyelamatkan Luffy dan yang lainnya, Saturn ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selanjutnya Saturn berterima kasih kepada Vegapunk karena selama ini sudah bekerja untuk pemerintah dunia. Tetapi Saturn juga menyayangkan pengkhianatan yang dilakukan oleh ilmuwan itu. Setelah mengatakan hal tersebut, Gorosei Saturn berencana untuk mengeksekusi mereka semua dan akan dimulai dari Bonnie. Sanji dan yang lainnya baru menyadari bahwa mereka tidak bisa beranjak dari tempat itu. Ini adalah kekuatan yang misterius. Vegapunk pun tak bisa menebak apakah kekuatan ini berasal dari teknologi ataukah Devil Fruits. Sementara itu Bonnie yang sedang ditangkap memandang Saturn dengan geram. Dia menyatakan bahwa Saturnlah yang sudah menghabisi ayahnya. Kemudian Gorosei itu menjelaskan bahwa Kuma memang terlahir sebagai budak karena dia berasal dari suku Buccaneer. Nah, suku Buccaneer sendiri dianggap telah melakukan kejahatan besar di masa lalu. Selanjutnya Bonnie teringat masa lalu dengan ayahnya. Ketika itu Kuma menyatakan ingin menjadi pejuang kebebasan yang bisa memerdekakan dan menyelamatkan orang lain. Dan sosok yang dimaksud oleh Kuma itu adalah Nika. Lalu terlihat Kuma dan Bonnie menari diiringi suara genderang kebebasan.
Nah, ketika Bonnie mengingat kenangan ayahnya itu, dia sedang dalam keadaan tertodong oleh banyak senjata yang siap membawanya untuk pindah alam. Bonnie pun terlihat sudah pasrah. Dia hanya berharap akan diselamatkan oleh sang pejuang kebebasan seperti yang digambarkan oleh ayahnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke adegan flashback tentang masa kecil Kuma. Di sini timelinenya 47 tahun yang lalu. Kuma terlahir dari ayah Ras Buchanan. Ayah Kuma terlihat punya tubuh yang besar, sementara ibunya adalah orang biasa. Ketika Kuma lahir, semuanya baik-baik saja. Dia dan keluarganya tampak bahagia. Namun tak lama kemudian, pemerintah dunia tahu jati diri keluarga Kuma berdasarkan hasil tes darah di rumah sakit. Kuma dan keluarganya pun langsung dibawa ke Mariejoa untuk dijadikan budak. Kuma yang masih anak-anak bisa menunjukkan kekuatan yang besar, namun dia tetap mendapatkan perlakuan kasar dari Tenryubito. Di sini Kuma dan ayahnya tidak bekerja di satu majikan yang sama. Nah, suatu hari mereka bisa bertemu, namun bukan hal bahagia yang didengar oleh Kuma, tetapi hanya hal menyedihkan yang muncul, yaitu berita tentang kematian ibunya. Kuma yang masih anak-anak terlihat sangat sedih. Tapi ayahnya berusaha menguatkan Kuma dan mengatakan bahwa pejuang kebebasan akan datang untuk menyelamatkannya. Nama pejuang kebebasan yang dimaksud oleh ayah Kuma itu adalah Nika, dan orang-orang Ras Buchanan akan menantikannya. Kuma pun tampak punya semangat lagi setelah mendengar cerita tentang Nika. Dia dan ayahnya lalu menari sambil bersenandung membunyikan suara genderang kebebasan. Tapi tanpa terduga, salah satu Tenryubito muncul dan langsung menembak ayah Kuma karena dianggap sangat berisik. Ya, bisa kita rasakan bagaimana perasaan Kuma saat itu. Oke, lanjut, kita beralih pada masa 30 tahun yang lalu di West Blue. Tapi di sini Mimin ragu dengan timeline yang tertulis itu ya, karena kan insiden God Valley terjadi 38 tahun yang lalu. Ya, mungkin nanti akan ada revisi untuk versi orinya. Oke lah, lanjut ya. Di sini para Tenryubito memilih God Valley sebagai tempat turnamen pembasmian populasi. Skemanya seperti ini. Para Tenryubito itu memilih salah satu pulau yang belum jadi milik pemerintah dunia. Lalu mereka melepaskan para budak bermasalah di pulau itu. Kemudian para Tenryubito akan memburu dan memusnahkan budak-budak itu sekaligus dengan penduduk asli pulau tersebut. Ya, setelah mereka semua dimusnahkan, pemerintah dunia akan mengakui pulau itu sebagai pulau milik mereka. Nah, mendengar ide gila itu, Raja God Valley tentu tak terima. Namun dia bisa dengan mudah dihabisi oleh Garling Vigarland yang terlihat masih muda. Kemudian diperlihatkan sosok Gorosei Sartun yang menerima laporan bahwa anak suku Buchanan yang coba melarikan diri sudah tertangkap. Nah, anak suku Buchanan yang dimaksud itu adalah Kuma. Di sini Kuma dan rekan-rekannya akan jadi salah satu hadiah untuk pemenang turnamen perburuan ini. Kita pun melihat sosok Kuma kecil yang sudah babak belur. Tak lama kemudian muncul sosok Ivankov yang masih anak-anak dan seorang wanita kecil bernama Ginny. Nah, sosok Ginny ini adalah anak yang periang dan suka makan daging. Banyak pihak menduga jika dia adalah sosok ibu Luffy ketika kecil. Selanjutnya Ivankov kecil bertekad akan tetap hidup dan dia tidak akan menyerah dengan keadaan yang sedang terjadi. Ya, di sini Ivankov berusaha untuk membangkitkan semangat Kuma dan rekan-rekannya yang lain agar tidak menyerah. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen full story chapter 1095 ini. Minggu depan libur ya guys. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!